Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Wah, Masya Allah Nian Yadi. Apa? Memang kalau bulan Ramadan tuh atmosfernya tuh beda Nian. Iya ya. Damai. Lesu. La ilaha illallah. Aku ngerasain damai kau lesu. Saya dari pagi tadi Kak bangun ke keruh gitu ya. Akhirnya melesung nih saya. Nak tidur hoyo. Caca Mang Yadi. Kau coba kau dengerin. Wah, masjid berkumandang, ngaji. Wah, itu tuh damai Nian Yadi. Iya ya. Bukan cuma perut lapor. Damai pula banget. Oh ya Mang Yadi. Kau itu tuh Mang Yadi. Lain tapi suasana puasa Kak Apa? sama suasana cak hari-hari biasa udah. Dah aku jengok lebih santun kali manusia di dunia Kak. Itulah setahun sekali. Jadi kita tuh di bulan Ramadan nih banyak keutamaannya. Ibarat kata kita tuh belajar. Selama sebulan kita ditempa, nahan lapar, haus, ibadah banyak. Supaya apa? 11 bulan kemudian sampai sebelum Ramadan lagi kita jadi orang baik. Oh, tapi cak mana nih ya nih kalau kita puasa nih, apa nih keutamaan dari kita bulan puasa nih bulan Ramadan? Nah, itulah sebenarnya banyak dan keutamaan Ramadan yang harusnya kita manfaatkan. Selain kita nih nahan lapar, haus, nahan nafsu, ya kan? Terus nahan sekali-kali Oh. terus kita harus beribadah. Sama termasuk aku lah. Nahan bau mulut. Wah, caca Mang Yadi. Asli Puasa nih ngakak Mang Yadi. Puasa Kak mulut mbau, nah, tapi kata uang mbau surga. Bau surga. Itu kalau di akhirat, kalau di dunia mbau nage. Oh iya Mang Yadi. Jadi apa aku ngomong tadi apa nih yang keutamaan dari bulan Ramadan? Nah, cak itulah Mang Yadi. Biar kita sama-sama tahu, biar kita semakin menikmati dan memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Cak mana kalau kita tanya Ustaz? Mana Ustaz teh? Nah, itu dia. Nah, yo Ayo Tat. Cak mana nih yang keutamaan dari bulan Ramadan? Mau tabungan yang ada bagi hasil dan hadiah langsungnya? Atau tabungan yang tidak ada potongan biaya apapun? Ada. Tabungan Kava solusinya. Dengan tabungan Kava, dapatkan bagi hasil dan hadiah langsungnya. Atau tabungan Rofiko, tanpa takut saldomu berkurang. Ayo, segera kunjungi Bank Sumsel Babel Syariah terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Silam Pali TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, masih diberikan Allah waktu untuk dapat terus beribadah, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan berupaya sebaik-baiknya untuk melaksanakan apa saja yang sudah menjadi wajiban kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam selalu pula kita bermohon agar terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan yang dapat membawa kita berbahagia dalam kehidupan dunia sampai nanti kehidupan kita yang abadi di akhirat. Pemirsa Silam Pali TV yang kami hormati, hari ini kita akan berbicara tentang keutamaan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk kita melaksanakan perintah, yaitu melaksanakan perintah berpuasa. Berpuasa itu diperintahkan kepada kita dengan satu tujuan yang sangat mulia dari Allah, yaitu dengan puasa
kita diharapkan Allah menjadi orang yang takwa. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini. Jadi Allah sudah membuatkan konsep bahwasanya Ramadan yang kita laksanakan itu adalah untuk meningkatkan derajat kita menjadi orang yang takwa. Itu keutamaan yang paling utama. Kemudian untuk bisa menjadi orang yang takwa, kita dilatih oleh Allah selama bulan Ramadan ini untuk melaksanakan bermacam-macam ibadah. Sehingga bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul ibadah. Ibadah apa saja? Mulai dari yang wajib pasti kita laksanakan, berpuasa di siang hari, kemudian di malam harinya kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir, kemudian mentadarus Al-Quran, dan banyak lagi ibadah-ibadah seperti bersedekah dan sebagainya diperintahkan di bulan Ramadan yang tujuannya satu, agar kita sebagai umat Islam, agar kita sebagai orang Muslim bisa meningkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Ini keutamaan yang sudah dijelaskan. Dan otomatis ketika kita menjadi orang yang takwa apa? Kita pasti dijanjikan kebaikan-kebaikan. Nah, bulan Ramadan ini bulan di mana Allah menjanjikan kepada kita. Apa janji Allah kepada kita melalui hadisnya Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Allah Rasulullah, karena iman, wahtisaban, karena betul-betul yakin akan perintahnya Allah, wahtisaban, dan juga memperhitungkan, melaksanakan sebaik mungkin mana yang dilarang, yang disuruh, kemudian mana saja hal-hal yang membuat ibadah puasa kita menjadi rusak, maka Allah menjanjikan, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrus Quran. Nah, ini keutamaannya, dia syahrul Quran. Kenapa disebut syahrul Quran? Karena jelas-jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pada prinsipnya diturunkan Allah sekaligus dari Lauhul Mahfuz itu ke langit dunia, yaitu ke Baitul Izzah, kemudian baru diberikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah secara bertahap. Nah, inilah disebut dengan syahrul Quran. Kemudian ada lagi buat kita, untuk apa bulan Ramadan itu Allah jadikan buat kita? Untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena syukur itu yang akan membuat kita bisa mengasihi orang lain. Bagaimana ketika kita lapar, kita rasakan bagaimananya lapar. Kemudian ketika kita tahu rasanya lapar, maka apa yang terjadi pada kita? Kita akan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita akan menjadi orang yang mudah memberi. Ketika melihat orang lain susah, kita mudah memberi. Ketika melihat orang lain menderita, kita mudah menolong. Ketika melihat orang lain dalam keadaan kesulitan, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintahkan, hati nurani kita sudah dengan sendirinya mau berbagi. Nah, sehingganya kompleks, jadi penuh. Satu bulan Ramadan yang dibuatkan oleh Allah itu memang multi. Adanya beberapa hal-hal yang akan membuatkan diri kita betul-betul akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian apalagi latihannya di bulan Ramadan itu yang membuat kita merasakan keistimewaan Ramadan. Kita mulai menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang bisa membuat ibadah puasanya menjadi tidak bernilai, tidak ada pahalanya. Nah, ini barangkali untuk kita harus kita perhatikan. Apa keistimewaannya? Banyak sekali. Belum lagi setiap perbuatan kita selama Ramadan ini akan diberi balasan oleh Allah berlipat-lipat. Apa misalnya
Ibadah yang sunat seperti ibadah wajib. Sementara ibadah yang wajib itu sudah dilipatkan gandakan oleh Allah. Sesuka Allah menggandakannya. Nah, ini barangkali yang harus kita perhatikan. Kalau bertanya lagi apa lagi? Banyak sekali. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan ini yang betul-betul kuncinya dari Allah itu menjadikan diri kita lebih baik. Kenapa? Karena orang yang takwa itu adalah orang yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah. Inna, sesungguhnya, kata Allah. Pakaiannya pakai ditekankan kali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, dengan Ramadan mudah-mudahan tujuan bertakwa ini dapat kita raih. Kita dapat meraih kemuliaan di mana? Di sisi Allah. Tetapi juga akan dapat kemuliaan di sisi manusia. Kenapa? Orang yang takwa itu akan terlihat tidak hanya baik di luar, tapi baiknya di dalam. Tidak hanya baik untuk urusan Allah saja, tapi dia akan jadi baik untuk urusan sesama manusia. Nah, ini yang harus kita cobakan. Kita latih diri kita buat semangat kita sehingga kita bisa beribadah Ramadan menggapai kemuliaan dan mencari intisari yang bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Itu saja barangkali untuk kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya sebagai tambahan ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.